di mana pembahasannya ini adalah persilangan. Jadi untuk persilangan SMA-nya datar, kayak gimana contohnya kayak gini. Ini kan SMA biru datar, ketika datar indikasinya dia akan belang, hijau merah, hijau merah, hijau merah. Nah, di sini ada indikasi untuk persilangan. Kita tunggu dulu aja. Ini SMA biru udah nukik, SMA kuning masih naik. Otomatis beberapa candle ke depan dia akan melakukan persilangan. Ketika terjadi persilangan, indikasinya akan kuat. Jadi kalau udah mau bersilang itu masih mengindikasikan dia akan kuat ke arah persilangannya. Tapi balik lagi ke candlenya. Candlenya apakah beneran tegas ke arah persilangannya atau enggak? Kalau misalkan enggak, hati-hati dia akan jadi pembatalan. Pembatalan bersilang atau dia akan bersilang sedikit terus balik lagi. Mana ya? Coba saya cariin contoh juga nih. Nah, contoh seperti ini terjadi persilangan, tapi candlenya malah kuat naik. Hati-hati seperti ini, dia ada indikasi mau ngebalik silang lagi, atau enggak bahkan menolak. Jadi udah gini terus dikit lagi langsung gitu. Nah, tapi kalau misalkan kayak gini ada persilangan, candlenya konfirmasinya tegas, ya udah, ini dia kuat turunnya. Sampai sini di persilangan selanjutnya dia malah candlenya hijau belang ini. Ya udah dia akan sementara belang, dilanjutin ke persilangan yang ini, yang kuning sama yang merah atau 20 ke 51. Sini ada konfirmasinya persilangannya, dia kuat turun. Gitu. Nah, tapi di sini dia kepentok sama area supportnya di sini nih. Tuh, di sini kan adalah area support. Resist yang udah ditembus dia jadi support. Nah, di sini dia mantul lagi. Ketika mantul, dia bersilang di sini dan dia dikonfirmasi kuat, ya udah dia kuat terus naiknya. Di sini ada persilangan lagi tapi nggak kuat. Jadi jadinya sideways atau belang lagi sesuai dengan SMA birunya datar. Nah, ini ada indikasi bersilang. Tapi kalau kita lihat pas dia nyampe ke 20 dia mantul. Kalau dia mantul berarti ada indikasi dia menolak bersilang atau akan bersilang kembali ke arah trennya. Ini kita sambil lihat aja ya. Oke, coba saya turun time frame-nya lebih kecil biar lebih cepat, guys. Nah, ini ada persilangan juga. Tuh. Tapi ketika terjadi persilangan, dia malah kuat naik. Nih, yang ini kan bersilang, harusnya dia kuat turun dong, tapi di sini dia kuat naik. Nah, ketika kuat naik ini hati-hati. Ada indikasi dia mau lanjut lagi naik. Ini saya pakai 15 detik karena buat nunjukin aja biar lebih cepat pergerakan market yang berjalan sekarang. Nah, ini ada indikasi bersilang nih. Di sini. Ketika dia bersilang, powernya akan kuat indikasinya. Indikasi itu nggak pasti, tapi kayak informasi aja, informasi kayak kalau apa ya, contoh motor kita kalau misalkan habis bensinnya atau udah dikit, indikator bensin akan menunjukkan ke area E ya atau empty. Nah, itu kalian bisa untuk open posisi untuk mengisi bensin kalian. Nah, di sini juga sama, ini hanya mengindikasikan dia udah mau kuat naik. Tapi benar atau enggak kuat naiknya tergantung candle. Kayak di sini candlenya tiba-tiba merah. Di sini terjadi persilangan. Ada kemungkinan dia mau balik lagi ke bawah. Nih kita lihat dulu. Jadi tetap balik lagi ke candlenya. Cuman kalau persilangan itu hanya ngasih tahu kita, bro ini mau kuat naik loh. Dia mau bersilang gitu. Nah, dia bersilang di sini tapi candlenya merah. Dia jadinya datar. Ketika datar indikasinya belang kan. Kita lihat dulu dia mau gimana. Oke. Ini pakai 15 detik biar cepat aja ngejelasinnya guys, biar langsung live candlenya, nggak yang udah terjadi nanti bingung lagi. Oke, di sini dia bersilang dan dia datar sementara. Datar kan belang berarti ya. Nah, kita lihat dia udah bersilang ke atas tapi gagal, dia nggak kuat, persilangannya nggak terjadi, dia malah kuat turun. Ketika terjadi seperti ini indikasinya dia akan kembali ke bawah atau dia sideways dulu. Nah, kalau di sini ternyata dia ngilang lagi ke bawah. Tinggal dilihat dari candle ini, dia kuat nggak turunnya. Kalau dia kuat turun, ya udah dia bakal kuat lagi ke bawah. Ini bakal jadi tren turun. Tinggal balik lagi ke PRK, penembusan, retest, dan konfirmasi yang ada di sini. Ini kita tunggu dulu. Nah, dia ngilang. Di sini candlenya cukup tegas. Nah, dia langsung kuat tuh turunnya. Kalau udah kuat turun, ini ada indikasi mau disilang lagi yang kuningnya. Berarti double power. Ketika double power terjadi, dia akan menjadi
Power Ranger. Nah, dia akan menjadi kuat. Tapi balik lagi, apakah pas persilangan di sini dia kuat nggak turunnya atau enggak? Atau dia malah kuat naik lagi? Kalau kuat naik lagi, ya udah dia jadinya sideways. Balik lagi ke formasi SMA. Kalau bentukan SMA-nya dia nggak sesuai formasi, dia berarti bukan trend, dia menjadi sideways. Contohnya seperti ini. Nah, ini udah mau bersilang. Nah, ini lihat nih, powernya kuat atau nggak ke bawah. Kalau kuat, bisa jadi dia mau jadi pembukaan tren di sini. Tinggal nunggu aja PRK, penembusan, retest, dan konfirmasi ya. Oke, tunggu dulu. Nah, dia tegas banget nih turunnya. Ini lagi ada di area support. Tunggu ya. Oke, dia tembus nih. Tembus SMA 5. Yang di sini tembus. Nah, kalau misalkan gini, ini ada indikasi dia jadinya sideways. Nah, ketika sideways ya udah, kalian tinggal tunggu reaksi dari sini, open posisi lah, atau mau SMC boleh. Nah, ini kan dia udah deket area resist ya di sini. Kalau ditandain sih ya seperti inilah. Nih, seperti ini ya. Ini kalau mau nunggu reaksi dulu baru open posisi. Nah, ini kan penembusan dikit ya udah tunggu dulu. Kalau di sininya candlenya merah, balikin lagi ke sideways-nya, open posisi sell. Nah, ini merah, open posisi sell di sini. Kalau misalkan hijau gimana? Kompensasi sama kayak gini. Ini kan udah jelas areanya adalah area resisten. Nah, ini masuk nih. Gitu. Meskipun di sini ada persilangan. Jadi persilangan itu hanya mengindikasikan candlenya mau kuat. Tapi betul atau tidaknya balik lagi ke candlenya. Gimana candlenya bergerak. Kalau misalkan lagi sideways dan dia ngilang-ngilang ya emang betul karena marketnya pun naik turun. Yang jadi masalah itu ketika jadi tren. Contohnya nih. Nah, ketika ada persilangan di tren, dia beneran kuat naik ya udah dia bakal menuju ya SMA merah. Gitu. Kalau misalkan dari SMA merah ngilang, taunya balik lagi ya udah dia bakal ke yang kuning. Nih coba saya cari contoh ya. Nah, seperti ini. Ketika yang persilangannya biru ke kuning, dia bakal menuju yang merah kan. Ini kalian nunggu open posisinya. Balik lagi ke video ketiga tuh, yang tentang sideways dan trend ya. Nah, ketika di sini terjadi pemantulan, kuat nggak dia mantul atau dia cuma koreksi? Kalau dia mantul, otomatis dia akan ke SMA kuning. Nah, tinggal lihat aja ada persilangan nggak di situ. Kalau ada persilangan, lihat dari candlenya gimana. Kalau candlenya ini kan culun ya, dia nggak kuat naik. Dia ya udah aja, cuman segini terus turun lagi. Nah, kalau udah turun lagi hati-hati. Ini langsung 2 kali persilangan, dia akan kuat ke bawah. Tuh. Dan dikonfirmasi di sini persilangan, di sini candle tegas, di sini persilangan, candlenya tegas lagi. Ya udah turun, malah jadi tren malah. Gitu. Jadi sebenarnya persilangan itu hanyalah indikasi aja, indikasi candlenya mau kemana. Tuh, kalau misalkan udah tahu gini, dia jadi sideways ya udah. Mau open posisi buy atau sellnya tinggal nunggu reaksi dari support dan resisten. Kalau misalkan di sini kan support, tunggu dia hijau, baru open hijau. Di sini area resist, tunggu dia merah, tunggu merah. Tunggu dia merah, open posisi merah. Di sini loss ya udah kompensasi. Stop lossnya ketika area resist ini tembus. Ini juga sama. Stop lossnya ketika area support ditembus. Nah, kalau misalkan dia nggak ada reaksi, wah ini udah area support, taunya nembus. Jadi tren, susah. Makanya tetap tunggu reaksi aja. Di sini area support, ya ada penembusan. Bukan penembusan, ada reaksinya. Open posisi buy di sini bisa. Di sini area resist, ada reaksi, open posisi sell bisa. Gitu guys. Jadi ya persilangan cuman gitu-gitu aja sih, simple kok. Oke, mungkin video tentang persilangan segini aja ya guys ya. Ini saya nggak open posisi, yang penting kan tahu konsepnya karena open posisinya gitu-gitu aja guys. Simple kok. Oke, kita ketemu lagi di video selanjutnya ya. Bye bye.